Halo Sobat Sabah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Hari ini kebetulan kita kunjungan ke salah satu peternak di mana? Majalengka ya, di Kecamatan Palasa. Ini peternak rakyat ikut salah satu kemitraan, namanya Bapak Heru. Nah, populasinya ini 4.500. Ini termasuk kandang klosos tidak lengkap. Ya, kandang klosos yang banyak saat ini di aplikasi di peternak rakyat lah. Kita diskusi sekilas pengalaman beliau selama menjadi peternak. Ini Pak Heru yang ada di ujung nih. Nah, ini. Salam kenal Pak Heru. Ya. Menarik nih. Kalau boleh tahu Pak Heru peternak dari mulai tahun berapa Pak? 2018. Sebelum dimodif, dari awal sekali. 2012. Jadi beliau ini peternak dari 2012, berarti udah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu dari open house Pak ya. Open house. Nah, ini 2018 baru mulai melakukan upgrade kandang menjadi closed house tidak lengkap. Nah, mungkin saya nanya sekilas Pak, pada saat open house sama pada saat closed house, perbedaan yang paling mencolok itu seperti apa Pak? Dari sisi apa? Produksi boleh, dari produksi dulu sebelum closed house, rata-rata IP yang didapat kisaran berapa? Dulu berapa Pak? 8 cm. Ya, mungkin Average, pernah rank 300-an ya? sekarang kan Paling 350. oh, Ya, 50. setelah di tunnel atau di close ini ternyata di atas 350 ya? Iya. Ranknya 350-400 mungkin. Jadi ada kenaikan IP kisaran 50 poin ya. Kenaikan IP ini juga pasti kenaikan pendapatan kan ya. Kalau dulu pendapatan rata-rata mungkin bisa disampaikan nih, barangkali Sobat Sabah pengen ngerti pada saat open per ekor kisaran berapa? Paling 2000 Mas. 2000 ya. Iya. Setelah di close Bisa 4000-an. bisa 4000, 2 kali lipat. Jadi pada saat open rata-rata cuma 2000 kalau operasional aja udah berapa ya? 1500 zaman dulu mungkin ya. Jadi cuma 500 perak bersih, sekarang 4000. Dengan operasional mungkin mendekati 2000-an lah. Jadi masih ada 2000 saving yang didapat per ekor. Kalau populasi sendiri pada saat di open, populasinya berapa Pak? 2000 Mas dulu. 2000 ya? Iya. Sekarang dengan kandang yang sama? Ada penambahan? Ada penambahan. Setelah di upgrade ada penambahan sehingga total 4.500 gitu. Iya. Jadi kepadatan juga naik, plus kandangnya juga ditambah ya. Nah, ini nanti Sobat Sabah yang masih open jadiin close upgrade, biayanya nggak mahal. Sederhana paling 10.000 per ekor, kalau mau komplit 20.000 per ekor. Nah, ini contoh sederhana close house 4.500 ekor. Jadi bisa diaplikasi dimanapun. Nah, terus kita diskusi lebih lanjut. Ini kebetulan ada contoh sederhana. Ini kemarin mendapati DOC bobot di bawah 40 gram ya, mungkin kisaran 35 graman. Artinya memang DOC ini sebenarnya sudah layak jual, tetapi dari sisi bobot ketinggalan. Bukan ketinggalan ya, masih kecil karena mungkin telur tetasnya memang relatif masih kecil. Nah, kalau dari pencapaian minggu pertama ini tercapai 160 gram. Kalau 35 kalikan 5 berarti kisaran mungkin 175-an ya. Nah, artinya ini sebenarnya growth factor. Growth factor itu apa? Growth factor itu bobot 7 hari dibagi bobot DOC 5 kali growth factornya. Ini kelipatannya lah, itu berapa kali DOC-nya. Nah, ini kemungkinan growth factornya kurang dari 4,5 kali bobot DOC. Nah, buat Sobat Sabah yang seminggunya growth factornya kurang dari 4,5 kali bobot DOC, itu ada dua kondisi biasanya yang akan terjadi. Kondisi yang pertama itu mengenai keseragaman ayam. Keseragaman ayam biasanya akan pecah, ukurannya menjadi beberapa ukuran gitu.
Nah, itu bisa di treatment dengan cara grading sedini mungkin. Kita lakukan grading menjadi mungkin 3 ukuran ya, kecil, sedang, besar. Larinya kemana? Larinya ke perhatian kita terhadap ayam yang agak ketinggalan bobotnya, jadi bisa mengejar. Yang kedua, mungkin dengan grading ini penambahan tempat pakan untuk ayam yang kecil rasionya ditingkatkan sehingga mengejar secara konsumsi dan mengejar secara bobot. Kemudian dari sisi nipel bisa dinaik turunkan sesuai tingginya ayam. Ayam yang kecil kalau dicampur sama yang besar kalah pasti, karena satu faktor persaingan, yang kedua nipelnya ngikuti yang normal, ayamnya nggak nyampe yang kecil gitu, dan lain-lain. Itu fungsi grading untuk mengatasi uniformity yang pecah akibat growth faktornya tidak nyampe 4,5 kali bobot DOC. Nah, kedua, resiko yang muncul biasanya di atas 21 hari itu banyak kasus pencernaan. Kasus pencernaan ini bisa mengarah ke bakterial seperti Necrotic enteritis atau mengarah ke koksi, protozoa, koksidiosis atau berak darah. Nah, dengan kita tahu growth factor di minggu pertama, kita bisa antisipasi nanti agar minggu ketiga ke atas itu tidak terjadi kasus pencernaan. Antisipasinya gimana? Mungkin kita bisa programkan medikasi di atas 2 minggu atau programkan antikoksi di atas 2 minggu gitu. Nah, nanti kita cek lagi, lakukan scoring setelah umur 21 hari, cek di lapangan apakah terjadi kasus pencernaan atau tidak. Selama tidak terjadi kasus pencernaan, insya Allah sampai panen walaupun bobotnya kecil itu kita masih bisa perform. Paling kalah di umur lah ya. Tapi umur kan gratis ya Pak. Umur nggak bayar lah, istilahnya kalah 1 atau 2 hari itu masih oke biasanya kalau di peternak rakyat. Yang penting bobot sama FCR-nya masih masuk sehingga pendapatannya masih oke gitu ya. Itu contoh sederhana. Terus ini menjelang musim penghujan, kami juga pesan ke rekan-rekan peternak kita, ke sobat sahabat juga, nanti ketika curah hujan tinggi, ini kan juga pasti yang namanya air permukaan kualitasnya turun biasanya karena terpengaruh dari curah hujan. Kualitas air permukaan yang turun ini sedikit banyak akan mempengaruhi performa ayam dari sisi kesehatan pencernaan. Jadi kami menghimbau untuk dilakukan treatment air dengan sebaik-baiknya. Yang paling murah dan paling mudah itu dengan klorinasi. Target kita melakukan klorinasi itu sanitasi air minum menggunakan klorin ya, itu targetnya 3-5 ppm. Kalau kita pakai alat ORP meter yang elektrik itu di atas 750 mV. Itu caranya gimana? Tinggal dites di nipel, ambil airnya, tes pakai alat ukur ORP meter atau pakai alat tetes seperti nanti kita coba ya, kita lakukan pengukuran airnya kayak apa. Itu kalau yang pakai alat tetes ppm dimasukkan airnya ke alat tetes, kemudian kita tetes 5 tetes, baik klorinnya maupun pH-nya kita ngecek dua-duanya itu. Nanti hasilnya kalau bisa di atas 3 ppm, paling bagus 5 ppm lah. Di level air minum ayam atau diukur di nipel paling ujung gitu. Nah, ini menjelang musim penghujan. Selain treatment air yang tidak kalah penting, nanti stok sekam, karena musim penghujan nanti sekam menjadi masalah. Kalau sekam kita jelek, foksi juga ujung-ujungnya muncul. Sama satu lagi CRD. Kita menghindari CRD, kita menghindari foksi lah nanti di musim penghujan. Karena itu musuh utama nanti ketika musim penghujan. Selain kasus poli akibat kualitas air minum. Tiga. 5 tetes ya? 5 tetes. Ini kalau habis Beli isi ulang ya. Yang elektrik juga ada namanya ORP meter. Ini berarti untuk mengukur klorin, kadar klorin sama pH-nya ya. Coba hasilnya kayak apa. Oke. Ini kalau pH-nya oke lah ya, mengarah ke netral ya.
Klorinya sendiri di atas 3 ppm nih. Oke nih. Siap. Begini. Bagus lah. Mantep Mas, klorinya mantep. Mungkin itu Pak Heru. Ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sampai panen bagus ini. Amin. Amin. Sukses terus lah peternaknya. Ini jadi inspirasi buat Sobat Saba di manapun berada istilahnya. Oke, Sobat Saba, salam sehat, salam Saba.